Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Alif Rohman Setianto, SEME, selaku dosen mata kuliah Green Economy and Trade. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Yasin dengan NPM 251040345 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Di sini saya akan membacakan materi tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan untuk memenuhi ujian akhir semester Green Economy and Trade. Yang pertama adalah pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini, timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Selanjutnya adalah tujuan AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, merumuskan RKL dan RPL. Yang selanjutnya adalah manfaat AMDAL. Yang pertama, bagi pemerintah yaitu menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Yang kedua, menghindari pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lainnya. Yang kedua, bagi pemilik modal. Poin pertama, menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya. Poin kedua, melakukan pengaturan modal dan promosi dan berbagai sumber modal. Poin ketiga, menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu. Poin terakhir, untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang. Ketiga, bagi pemilik proyek. Poin pertama, melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Poin kedua, melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Poin ketiga, mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Poin terakhir, melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang keempat, bagi masyarakat. Poin pertama, mengetahui rencana pembangunan daerah. Poin kedua, turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal. Poin terakhir, mengetahui kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Yang kelima, bagi peneliti dan ilmuwan. Poin pertama, kegunaan di dalam penelitian. Poin kedua, kegunaan di dalam analisis kemajuan dan ilmu pengetahuan. Poin terakhir, kegunaan di dalam meningkatnya keterampilan di dalam penelitian dan meningkatnya pengetahuan. Jenis-jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Yang pertama ada pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada pertanian. Yang ketiga perikanan. Yang keempat kehutanan. Kelima kesehatan. Keenam perhubungan. Ketujuh teknologi satelit. Ke-8 perindustrian, ke-9 prasarana wilayah, ke-10 energi dan sumber daya mineral, ke-11 pariwisata, dan yang terakhir pengelolaan limbah B3 dan rekayasa genetika. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.